Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sylvia Lili. Jangan lupa subscribe ya. Materi kita kali ini adalah ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Ukuran penyebaran data yang ada dalam materi statistika meliputi jangkauan, kuartil, jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil. Sekarang kita akan bahas tentang jangkauan. Jangkauan atau sering disebut rank, yaitu selisih antara data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil pada data berkelompok. Jangkauan merupakan salah satu ukuran penyebaran data. Jangkauan didefinisikan sebagai selisih antara data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil. Untuk data tunggal, menentukan jangkauan adalah dengan mengurangkan antara nilai tertinggi dan nilai terendah pada data tersebut. Untuk data berkelompok, nilai minimal dari data kelompok didapat dari titik tengah pada kelas pertama. Sedangkan nilai maksimal dari data kelompok didapat dari titik tengah pada kelas terakhir. Berikut ini adalah rumus jangkauan, yaitu R sama dengan X maksimal dikurang X minimal, di mana R adalah jangkauan, X maksimal adalah nilai terbesar, dan X minimal adalah nilai terkecil. Perhatikan contoh soal. Tentukan jangkauan atau rank dari data berikut. Kita lihat ada tabel yang berisikan nilai dan frekuensi. Tabel pertama atau data pertama itu berisikan nilai antara 41 sampai 50. Nah, ini kita gunakan untuk menentukan nilai minimal, yaitu 41 tambah 50 kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 45,5. Kemudian kita lihat data yang paling bawah atau terakhir 91 sampai 100. Ini kita gunakan untuk menentukan nilai maksimal, yaitu 91 tambah 100 dibagi 2, sehingga dapatkan 95,5. Maka jangkauan atau ranknya adalah X maksimal dikurang X minimal, yaitu 95,5 dikurang 45,5 sama dengan 50. Kemudian kuartil. Pada materi sebelumnya kita telah membahas mengenai median yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi dua kelompok yang sama banyak. Untuk kuartil, data yang sudah diurutkan akan dibagi menjadi 4 kelompok. Jika data dibagi dengan cara demikian, maka akan diperoleh 4 kelompok yang masing-masingnya terdiri atas 1/4 data. Ukuran yang membagi data menjadi 4 kelompok yang sama banyak disebut kuartil. Dalam suatu data, ada 3 jenis kuartil, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi di bawah ini. Misalkan, suatu data digambarkan seperti berikut ini. Data tersebut dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, sehingga menjadi data pertama, yaitu 1/4 data, kemudian kedua 1/4 data,
kemudian yang ketiga juga seperempat data, dan keempat seperempat data. Jadi kita akan membagi suatu data menjadi 4 bagian, sehingga didapatkan masing-masingnya seperempat data. Kemudian antara data pertama dengan data kedua itu disebut kuartil bawah atau Q1. Kemudian data kedua dengan kelompok data ketiga itu disebut kuartil tengah atau disebut juga median, disimbolkan dengan Q2. Kemudian untuk kelompok data ketiga dan keempat diantaranya adalah kuartil atas atau Q3. Kuartil tengah itu sama dengan median. Nah, contoh soal. Kita perhatikan nilai ulangan matematika 10 orang siswa kelas 8F adalah 90, 85, 93, 75, 65, 55, 60, 80, 90, 70. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Data yang ada kita urutkan terlebih dahulu. Kemudian kita cari mediannya, nilai tengahnya, atau kuartil tengah yang disebut juga dengan Q2. Maka kuartil tengahnya berada pada antara 75 dan 80. Nah, kita tambahkan 75 tambah 80, kemudian kita bagi 2, hasilnya adalah 77,5. Kemudian kuartil bawah itu adalah nilai tengah dari data yang berada di sebelah kiri, yaitu ada 5 data, 55, 60, 65, 70, dan 75. Maka di tengahnya adalah nilai 65. Maka 65 ini disebut kuartil bawah atau Q1. Kemudian data yang sebelah kanan kita perhatikan nilainya adalah 80, 85, 90, 90, dan 93. Nah, karena ada 5 data, maka yang di tengahnya adalah 90. Nah, inilah yang disebut dengan kuartil atas atau Q3. Kemudian, jangkauan antar kuartil. Hamparan. Nah, jangkauan antar kuartil disebut juga dengan hamparan. Adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama, atau jangkauan antar kuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah dari suatu data. Jika jangkauan antar kuartil dinotasikan H, maka diperoleh persamaan, atau rumusnya H sama dengan Q3 dikurang Q1. Simpangan kuartil. Rentang semi antar kuartil atau disebut juga dengan simpangan kuartil yang disimbolkan dengan Q-D adalah setengah kali jangkauan antar kuartil atau dengan kata lain setengah dari selisih kuartil atas dengan kuartil bawah. Kuartil didapat dengan cara, yang pertama kita urutkan data dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Kemudian kita menentukan median atau nilai tengah atau Q2. Kemudian kita menentukan Q1. Q2-nya sudah kita tentukan, kemudian Q3. Maka kita masukkan ke dalam rumus simpangan kuartil atau Q-D sama dengan setengah kali Q3 kurang Q1. Demikianlah materi kita. Terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Selamat belajar.